Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin dan hadirat, para tamu undangan, para asatidzah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi menjelang siang ini kita bisa menghadiri satu undangan walimatul urs yang dilaksanakan oleh saudara kita Muhammad Rais Al-Abdad dan juga Ukhti Fatimah Az-Zahra. Dan alhamdulillah tadi akad nikah sudah terlaksana. Insyaallah ta'ala tidak banyak yang ingin kami sampaikan karena Mas Muhammad Rais Al-Abdad dan juga Mbak Fatimah sama-sama keluaran dari pesantren, dan insyaallah terkait apa yang berkaitan dengan hak suami atau istri, insyaallah mereka sudah memahami. Tetapi sedikit wasiat yang ingin kami sampaikan. Yang pertama, bahwa kebahagiaan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang paling utama ketika didasari dengan taqwa Allah, dengan ketakwaan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Taqwa sebagaimana disebutkan oleh Talaq bin Habib, bahwa taqwa adalah an ta'mala ala ta'atillah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyat Allah ala nurin min Allah takhafu iqab Allah. Taqwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu, tarju thawab Allah, dan dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Wa an tatruka ma'siyat Allah, dan taqwa adalah engkau tinggalkan kemaksiatan berdasarkan cahaya dari Allah, berdasarkan ilmu, takhafu iqab Allah, dalam rangka engkau takut terhadap azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka rumah tangga yang didasari dengan ketakwaan kepada Allah itu adalah rumah tangga yang nantinya akan menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena dengan ketakwaan kepada Allah, yang itu merupakan kunci. Dengan ketakwaan kepada Allah, seorang suami pastilah akan menunaikan hak-hak istrinya. Dengan ketakwaan kepada Allah, sang istri pastilah akan menunaikan hak-hak suaminya. Maka takwa ini yang seharusnya diperhatikan.
Takwa yang membentengi rumah tangga dari keterpurukan. Takwa yang membentengi rumah tangga dari berbagai macam fitnah. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa fitnah itu ada dua, yang itu bisa saja menyerang rumah tangga seseorang. Yang pertama adalah fitnatus syahwat, fitnah syahwat, fitnah yang berkaitan dengan syahwat seseorang. Berapa banyak rumah tangga yang hancur berantakan tatkala suami atau istri terjerumus ke dalam fitnah syahwat ini. Dan fitnah syahwat mungkin dahulu sulit untuk masuk ataupun sedikit masuk ke dalam rumah tangga. Tetapi pada zaman kita, tatkala banyak kesempatan-kesempatan, banyak fasilitas-fasilitas, akan sangat mudah fitnah syahwat ini merusak rumah tangga. Terlebih semua kita, semua manusia itu memiliki gadget, memiliki HP. Yang HP ini terdapat manfaat, tapi terdapat juga bahaya. Terdapat manfaat, tapi ada juga mudaratnya, atau bahkan terkadang lebih banyak mudaratnya. Dari situ terbuka pintu syahwat yang akhirnya bisa merusak tangga atau rumah tangga seseorang. Yang kedua adalah fitnatu asy-syubhat. Fitnah syubhat juga sangat bisa untuk kemudian masuk ke dalam rumah tangga. Fitnah syubhat itu fitnah yang hakikatnya lebih berbahaya dibandingkan dengan fitnah syahwat. Fitnah yang berkaitan dengan pemahaman terhadap agama seseorang. Fitnah yang berkaitan dengan pemikiran seseorang, cara beragamanya seseorang. Maka rumah tangga hendaknya dibentengi dari fitnah syubhat, terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang menyimpang, terjatuh ke dalam pemahaman-pemahaman yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketakwaan itu yang akan membentengi rumah tangga, baik dari fitnah syahwat ataupun fitnah syubhat. Kemudian wasiat untuk saudara kami Muhammad Rais Al-Abdad, bahwa sekarang engkau telah menjadi pemimpin rumah tangga. Engkau telah memegang bahtera rumah tangga. Engkau memiliki tanggung jawab besar, baik terhadap istri ataupun nanti anak-anak. Dan semua kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka perhatikanlah tanggung jawab yang agung ini. Pergaulilah Mbak Fatimah Az-Zahra dengan baik, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Tunaikan hak-haknya, jaga dia, ajak untuk senantiasa taat kepada Allah, ajak untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian berusahalah untuk senantiasa bekerja sama di dalam ketaatan kepada Allah. Allah berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan saling tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan di dalam ketakwaan kepada Allah. Maka
Mas Rais, ini adalah tanggung jawab besar yang harus engkau pikul. Tidak sebagaimana yang sebelumnya, mungkin bisa naik motor ke sana kemari. Mas Rais kebetulan punya RX, ya. Jadi sekarang mungkin sudah tidak bisa untuk sendirian, harus berdua. Dan tidak sebagaimana sebelumnya kebebasannya. Kemudian ketahuilah, khusus bagi Mas Rais, ada hak yang sangat besar yang harus ditunaikan. Hak istri itu hak yang besar yang harus ditunaikan. Tetapi ingat bahwa hak kedua orang tua itu tidak bisa terkalahkan dengan hak istri. Kewajiban birrul walidain, kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua bagi seorang laki-laki itu akan terus berlanjut sampai keduanya diwafatkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan setelah wafat pun engkau masih memiliki kewajiban untuk birrul walidain. Maka ini hendaknya diperhatikan, bukan kemudian lupa setelah berumah tangga, lupa terhadap hak kedua orang tuanya. Kemudian yang terakhir, hakikat kebahagiaan adalah ketika, atau hakikat kebahagiaan seorang suami dan istri adalah ketika mereka bisa beriman dan beramal saleh. Iman dan amal saleh itu adalah asasus sa'adah, pondasi kebahagiaan. Ketika seorang bisa beriman kepada Allah, bisa beramal saleh, maka dia akan dapatkan kebahagiaan dari Allah. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Man 'amila salihan min dzakarin aw untha, barang siapa yang beramal saleh. Amal saleh adalah amalan yang sesuai dengan perintah dan ketentuan dari Nabi SAW dan yang dilaksanakan dengan ikhlas. Itu adalah amal saleh. Satu amalan disebut sebagai amal saleh. Yang pertama ketika ikhlas dilakukan karena Allah, dan yang kedua ketika dilakukan sesuai dengan petunjuk Nabi SAW. Man 'amila salihan, barang siapa yang beramal saleh, min dzakarin aw untha, baik dari laki-laki ataupun perempuan, wa huwa mu'min, dan dia dalam keadaan beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan baginya kehidupan yang baik. Kami akan berikan kepadanya kehidupan yang bahagia. Walanajziyannahum ajrahum, dan kami akan balaskan dia dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Maka untuk mempelai berdua, Mas Muhammad Rais dan Mbak Fatimah Az-Zahra, niatkanlah rumah tangga ini untuk beribadah kepada Allah. Jadikan rumah tangga ini sebagai wasilah untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya, marilah kita doakan mudah-mudahan mempelai berdua senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذا القرآن يوحدنا لطريق